Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Benediktus Renggi, NIM 0481446631. Berikut ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Kita menuju ke soal petunjuk pengerjaan, membuat video singkat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila sebagai generasi muda. Yang kedua, proses lahirnya Pancasila. Dalam tugas kali ini, saya ingin membahas poin yang kedua tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, menuju ke demokrasi terpimpin dan Orde Baru, lalu sekarang terakhir di reformasi. Baik, mari kita bahas mulai dari awal kemerdekaan negara kita. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada beberapa poin penting tentang perkembangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI, di mana PPKI ini adalah sebuah lembaga atau badan yang mempersiapkan atau sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa ini Pancasila dijadikan pedoman dalam pembangunan negara yang baru terbentuk. Kondisi politik saat terbentuknya negara masih belum stabil. Kita tahu masih banyak pemberontakan-pemberontakan yang menguras energi bangsa agar bisa menjalankan roda pemerintahannya secara stabil. Di antara pemberontakan-pemberontakan yang ada, yang saya tahu seperti DITI, Kartus Supirio di daerah Jawa Tengah, itu sangat menguras energi bangsa untuk memberantasnya. Lalu berikutnya, implementasi Pancasila masih terbatas karena pemerintah lebih fokus mempertahankan kemerdekaan, baik dari ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Poin yang berikutnya adalah masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat itu berlangsung dari tahun 1949 sampai 1950. Sejak ada konferensi meja bundar yang melahirkan Republik Indonesia Serikat, yakni pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam konstitusi RIS, Pancasila tidak secara eksplisit disebut sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilainya tetap tercermin dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menegaskan cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial. Lalu yang berikutnya, pada masa ini muncul perdebatan tentang bentuk negara, federal versus negara kesatuan, yang mempengaruhi konsistensi penerapan nilai Pancasila. Pada akhirnya bentuk negara kesatuan dipulihkan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. Poin yang ketiga tentang masa demokrasi liberal atau parlementer itu terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 menganut sistem demokrasi parlementer. Lalu perkembangan Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi penerapannya kurang konsisten. Partai-partai politik lebih menonjolkan ideologi masing-masing. Ada yang nasionalis, Islam, sosialis, komunis, dibanding dengan Pancasila. Lalu terjadi instabilitas politik, pergantian kabinet yang cepat dan konflik ideologi. Poin yang berikutnya, upaya menyusun konstitusi baru melalui konstituante tahun 1955 gagal karena perbedaan pandangan ideologi. Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang keempat, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1945, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Poin-poin pentingnya adalah Pancasila dijadikan dasar ideologi tunggal, namun penafsirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Soekarno melalui konsep Nasakom. Apa itu Nasakom kita tahu adalah Soekarno mencampurkan nasionalis, agama, dan komunis. Namun dalam perkembangan nilai Pancasila sering diselewengkan demi kepentingan politik. Terjadi penyimpangan terhadap demokrasi dan kebebasan, serta muncul konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Sumber konflik atau puncak konflik akhirnya meletus pada peristiwa G30 SPKI. Kita tahu pada kejadian penculikan 7 jenderal oleh PKI yang melibatkan Angkatan Darat. Semua menjadi titik balik menuju era Orde Baru. Nah, era Orde Baru ini mulai dari tahun 1966 sampai 1998. Perkembangannya, Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial politik. Yang berikutnya, dikenalkan pedoman penghayatan pengembangan Pancasila. Yang keren istilahnya adalah P4 untuk membina ideologi bangsa. Artinya anak-anak muda ditanamkan sejak dini tentang pentingnya ideologi Pancasila. Bahwa kita ini adalah negara Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur keberagaman bangsa. Jadi ideologi Pancasila adalah nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Lalu pemerintahan menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan slogan pembangunan nasional. Menuju ke masa reformasi tahun 98 sampai sekarang, krisis ekonomi politik menyebabkan jatuhnya Soeharto. Pada Mei 98 menandai dimulainya era reformasi. Perkembangan Pancasila di era reformasi tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi dengan penekanan baru pada demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Masa ini ditandai dengan kebebasan berpendapat, otonomi di era pemberantasan korupsi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lahir, namanya BPIP, dibentuk melalui UKPPIP. Nah, tantangan baru muncul berupa radikalisme, disinformasi digital, dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong perlunya revitalisasi Pancasila. Nah, yang menjadi tantangan kita sekarang adalah radikalisme dan disinformasi digital. Itu adalah tantangan terberat bagi generasi muda. Bagaimana kita bisa menangkal radikalisme dalam lingkungan tempat tinggal kita dan juga orang-orang sekitar kita. Karena radikalisme ini adalah sebuah gerakan yang sangat berbahaya, mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara yang tetap konsisten menganut atau berideologi Pancasila, seharusnya paham ini tidak berkembang menjadi paham yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Untuk penjelasan kali ini, atas perhatiannya, mohon maaf atas keterbatasan penjelasan dari kami. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari dosen. Selamat siang.